Baik, kita buka ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yang pertama dan utama, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini secerah hati-hati ibu semua ya, insyaallah. Di pagi yang mulia ini bersama-sama kita dimudahkan olehnya untuk melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan dua makhluk yang bernama jin dan manusia kecuali memiliki satu tujuan, satu tugas, liya'budun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dengan ayat yang mulia ini kita faham bahwa tujuan hidup kita ini hanya untuk ibadah. Tentu ibadah yang kita maksud bukan hanya ibadah-ibadah yang mahdhah. Ibadah-ibadah yang tata caranya, jumlahnya, waktunya telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, seperti ibadah sholat, siam, haji, umroh, dan seterusnya. Namun juga di kehidupan yang lain, di kehidupan selainnya, maka itu juga kita bisa meniatkan untuk ibadah. Sebagaimana di hari yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, insyaallah bersama-sama kita ingin melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah thalabul ilmi. Kenapa thalabul ilmi, menuntut ilmu itu termasuk ibadah, ibu-ibu? Kenapa menuntut ilmu itu termasuk ibadah? Kita kembali kepada definisi ibadah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah adalah melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud mendapatkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menuntut ilmu termasuk ibadah karena termasuk hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk mendapatkan ridho, pahala, begitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Oleh karena itu, agar ibadah kita di pagi yang mulia ini menjadi ibadah yang diterima, menjadi ibadah yang berpahala, hendaklah kita selalu mengikhlaskan diri ketika melaksanakan ibadah menuntut ilmu di pagi hari ini, Bu. Ya, harus ikhlas. Semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Atau sebagaimana Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang bagaimana indikator seseorang melaksanakan ibadah menuntut ilmu itu ikhlas. Karena mungkin ikhlas kadangkala hanya sebatas lisan, saya ikhlas. Ketika beliau rahimahullah taala ditanya tentang bagaimana indikator seseorang dikatakan ikhlas ketika menuntut ilmu, maka beliau rahimallahu taala mengatakan atau menjawab, salah satunya adalah seseorang yang ikhlas ketika menuntut ilmu ketika ia meniatkan dirinya untuk menghilangkan kebodohan. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan. Ya. Dan ibadah ini termasuk ibadah yang agung, ibu-ibu rahmakumullah. Termasuk ibadah yang memiliki keutamaan. Maka disebutkan dalam sebuah kisah, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bergantian bersama tetangganya untuk menghadiri majelisnya Nabi. Bergantian. Jadi ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bisa hadir, maka tetangganya tidak bisa hadir, mencari kayu bakar. Mencari kayu bakar. Untuk apa? Dijual. Mencari nafkah dengan mencari kayu bakar dan dijualnya. Demikian juga ketika tetangganya bisa hadir, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mencari kayu bakar. Jadi bergantian. Kalau kini yang datang ditanya, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ketika Umar ibn Khattab yang hadir, maka tetangganya nanya, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW? Mereka begitu haus terhadap ilmu agama, ya, sampai tidak hadirnya mereka pun tetap update, bertanya kepada yang hadir. Ya, berbeda dengan kita, kalau udah nggak hadir ya udah, gitu ya. Kalau tidak hadir ya sudah. Tidak mau bertanya materi apa tadi, sampai mana, bagaimana dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita yang alhamdulillah sudah rutin. Kita lanjutkan ibu-ibu rahmakumullah. Kita masih berada di bab ke-34. 34 ya. Masih. Ini panjang ibu. Atau mungkin di buku ibu bab 33 kalau salah ya. Biasanya ada perbedaan. Yaitu bab tentang minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab tentang termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas musibah. Termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Bersabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
telah disebutkan tentang keutamaan sifat sabar ini. Keutamaan sifat sabar. Di mana disebutkan oleh para ulama, sabar merupakan ibadah yang mulia. Sabar merupakan ibadah yang mulia. Di mana kemuliaan sifat sabar disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, zakarallahu sabra fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Disebutkan sifat sabar adalah merupakan ibadah yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan sifat sabar fi tis'ina mawdi'an, di 90 tempat minal Qur'an, di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan kemuliaan sifat sabar. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Karim tentang sifat sabar ini sampai 90 kali, kecuali sifat sabar merupakan ibadah yang mulia. Dalil-dalil tentang sifat sabar telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian makna dari sabar sendiri, makna dari sabar. Jadi kapan seseorang itu memiliki sifat sabar? Disebutkan as-sabru bimana al-habsu. Sabar itu artinya al-habsu, menahan diri. Menahan diri. Apa yang ditahan? Yaitu menahan lisan dari kata-kata buruk yang menandakan protes kepada takdir Allah. Ini arti dari sabar. Menahan lisan dari perkataan yang buruk dan perkataan yang menandakan protes terhadap takdir Allah. Itu namanya sabar. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan keluar dari lisannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menandakan protes terhadap apa yang telah Allah takdirkan kepadanya, orang ini belum bersabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir masing-masing. Maka biasanya protes itu dari lisan, dari ucapan. Kemudian juga menahan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Kemudian juga menahan hati untuk tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir yang menimpanya. Jadi orang sabar itu menahan diri tadi 3 hal. Yang pertama dari lisannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang menunjukkan protes terhadap takdir Allah. Kemudian juga tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak sabar. Ya. Kemudian yang ketiga, hatinya terjaga dari suudzon. Apa arti suudzon, Ibu? Su artinya jelek. Dzon artinya prasangka. Jadi prasangka jelek. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar. Dan sabar disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 3 bentuk. Ini murojaah dulu Ibu ya. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabru an maksiatillah. Bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillah. Bersabar terhadap takdir Allah, yaitu bersabar kepada musibah yang Allah timpakan kepadanya. Letak sabar ada di 3 ini. Manakala seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia sabar. Ya, jadi seseorang yang taat kepada Allah itu perlu kesabaran, Ibu. Ya, punya waktu walaupun sedikit
Mungkin hanya beberapa menit. Dipakai untuk apa waktu itu? Apakah dipakai untuk hal yang sia-sia? Bahkan fal'idzubillah dipakai untuk hal yang haram? Atau justru dia dipakai untuk ketaatan kepada Allah dengan berzikir, beristighfar, ya, dan dengan kalimat-kalimat yang lain. Sabar. Begitu juga mungkin melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah tanpa kesabaran tidak akan terlaksana. Contoh ya, sholat sunnah rawatib. Sholat apa? Sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kalau nggak sabar, nggak akan dilakukan. Kalau tidak sabar, tidak akan terlaksana. Ya, sholat wajibnya saja harus sabar. Ditambah lagi sudah sholat wajib, ditambah lagi sholat sunnah rawatib. Kalau nggak sabar ya udah sholat wajib saja. Sedangkan sholat sunnah rawatib satu fungsinya adalah apa? Menyempurnakan sholat wajib yang mungkin kurang sempurna. Kalau nggak tinggalin. Begitu juga ketaatan thalabul ilmi, menuntut ilmu setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Di masjid kita tercinta ini banyak kajian di malam Ahad, di malam Senin, Ahad pagi. Kalau kita tidak sabar, gak akan pernah hadir. Tidak pernah akan bisa hadir. Selalu berbenturan dengan kepentingan kita. Malam minggu, kan malam mingguan Ustadz. Minggu pagi kan jadwal jogging Ustadz. Malam Senin kan besok kerja Ustadz. Terus kapan? Gak akan ada. Tidak akan ada waktu untuk bermajelis ilmu kalau tidak memiliki sifat sabar. Iya, apalagi hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin sampai hari Jumat pasti alasannya lelah, ingin istirahat, dan seterusnya. Tidak ada waktu untuk bermajelis ilmu. Tapi ketika ada orang yang diberikan kesabaran, dia Masya Allah mudah sekali. Ya, jangankan di hari-hari libur, hari-hari aktif saja mereka masih. Ya, ada beberapa majelis-majelis ilmu yang diadakan setelah kepulangan mereka kerja. Kan ada orang yang pulang bukan ke rumah, tapi langsung ke kajian dulu. Nanti dari kajian baru pulang ke rumah. Tentunya udah izin yang di rumah ya. Udah izin di rumah. Jadi setiap misalkan malam Kamis ada kajian dekat kantor. Jadi habis dari kantor langsung kajian, pulangnya setelah kajian. Ba'da maghrib atau ba'da isya. Dan itu banyak. Namun ketika orang yang tidak memiliki sabar, jangankan di jam-jam kerja, jam-jam yang sudah waktunya libur pun mereka bilang tidak sempat. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Pun kalau tidak diberikan kesabaran, tidak didirikan dengan kesabaran, tidak akan terlaksana. Iya, baca Al-Quran tuh ngantukin. Betul Ibu ya? Kalau udah baca Al-Quran pasti ngantuk. Bukan baru satu lembar, baru 2 ayat itu sudah gak kuat. Tapi kalau baca berita, gimana Bu? Kuat. Tahu-tahu udah 1000 berita sudah dia baca tanpa ada ngantuk. Nah ini berarti sifat sabar kita kurang. Sabar dalam apa? As-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. As-sabru yang kedua adalah sabar an maksiatillah. Meninggalkan maksiat pun harus sabar. Ketika seseorang dihadapkan dengan kemaksiatan di depannya, dia mampu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Namun dia ingat, kalau saya berbuat maksiat akan dicatat dosa dan dikhawatirkan meninggal dalam keadaan bermaksiat. Dia langsung tinggalkan. Karena Allah Ta'ala, ini namanya memiliki sifat sabar. Karena dia paham,
Ketika dia bermaksiat, sama saja dia apa? Menggadaikan, mengorbankan kebahagiaan yang hakiki kelak dengan kebahagiaan yang sebentar di dunia ini. Memang kalau maksiat itu kan enak, sedap, ya, enak gak Bu? Enak, ya, enak banget, bahkan berjam-jam. Jadi kalau makan bakso, nikmatnya sebentar. Makan mie ayam, nikmatnya sebentar. Tapi kalau makan daging bangkai saudaranya, enak banget, berjam-jam. Gitu ya. Kenyang lagi, ya. Iya kan? Enak banget itu menceritakan ibu ini mah gitu. Ya, jadi runut. As-sabru ala aqdarillah, bersabar. Yang ketiga adalah terhadap takdir Allah, yaitu musibah. Nah, ini sudah kita sebutkan kemudian insya Allah kita lanjutkan di pagi yang mulai ini, Ibu rahmukumullah. Sebenarnya yang sudah kita bahas sudah banyak. Kita ingin melihat atau membaca matan atau dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dalil keberapa ini ya? Matan kedua. Dalil kedua yang disebutkan oleh penulis Syekhuna Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Jadi perkataan dari seorang ulama Al-Qamah. Beliau rahimahullah ta'ala berkata menafsirkan ayat ini. Menafsirkan ayat huwar rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Menafsirkan ayat surat sebelumnya, surat apa Ibu? Surat Ar-Rum. Ya, menafsirkan ayat apa? Surat Ar-Rum ya. Sebentar. Al-Qamah menafsirkan surat ayat kalau tidak surat Ar-Rum ya. Kalau tidak surat Ar-Rum, surat Al-Hadid ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, huwar rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Yaitu beliau rahimahullah taala menafsirkan ayat tersebut, yaitu orang ketika ditimpa musibah, dia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka dia pun ridho dan pasrah. Dari perkataan beliau ini, Ibu rahmukumullah, ini masih berhubungan dengan musibah ya, bersabar terhadap musibah. Bahwa tingkatan seseorang ketika menerima musibah itu ada dua. Tingkatan seseorang ketika mendapatkan musibah itu ada dua. Tingkatan pertama adalah as-sabru, bersabar. Tingkatan kedua ini lebih tinggi, yaitu ar-ridho, yaitu ridho. Maka kita masing-masing nanti mendeteksi ya, ketika kita ditimpa musibah ya, itu
di posisi tingkatan yang mana? Yang pertama adalah bersabar. Seseorang yang ketika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menahan dirinya, menahan lisannya dari perkataan yang menunjukkan ketidaksabaran, menunjukkan protes terhadap takdir Allah. Kemudian juga dia ketika diterima musibah, badannya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Contohnya apa? Ya, semua barang-barang tuh dihancurin, misal, ya, atau mungkin piring pada terbang, gitu ibu ya. Kemudian juga dia menahan dirinya dalam hatinya itu untuk tidak suudzon kepada Allah terhadap musibah yang diberikan dirinya, maka ini baru tingkatan sabar. Baru tingkatan apa? Sabar. Tapi tingkatan ini para ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Seseorang ibu rahimakumullah ketika menerima musibah itu diwajibkan untuk bersabar. Yang pertama, menahan lisannya dari perkataan yang menunjukkan mencela terhadap takdir Allah. Badannya, anggota badannya juga menahan diri dari hal-hal yang melakukan yang menunjukkan bahwa tidak sabar. Kemudian juga hatinya selalu husnudzon kepada Allah. Ini hukumnya wajib. Tingkatan pertama ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita menerima musibah, mulutnya, lisannya menggunjing. Siapa yang digunjing? Allah. Perbuatannya juga ya, menunjukkan ketidaksabaran. Kemudian juga hatinya suudzon kepada Allah. Maka tingkatan ini di bawah dari sabar. Sedangkan tingkatan sabar ini adalah tingkatan yang wajib bagi setiap orang yang menerima musibah. Wajib ibu rahimakumullah. Kemudian tingkatan kedua adalah tingkatan ar-ridho, yaitu ridho. Ridho itu artinya apa ibu? Ya ridho. Ridho, rela. Para ulama mengatakan tingkatan yang kedua ini hukumnya sunnah atau mustahab, disukai. Tapi tidak sampai derajat wajib. Jadi kita ibu rahimakumullah ketika mendapatkan musibah yang wajib adalah bersabar. Adapun sampai tingkatan ridho mustahab, dianjurkan. Namun ketika orang berusaha untuk mencapai tingkatan ridho, berarti dia mencapai tingkatan yang terbaik. Kapan seseorang sampai tingkatan ridho? Nah ini bu nih. Kapan seseorang itu ketika menerima musibah itu sampai derajat tingkatan ridho, menerima dengan rela hati. Ridho terhadap musibah yang menimpa seseorang adalah tingkatan lebih tinggi dibanding tingkatan yang pertama tadi. Tingkatan apa yang pertama? Sabar. Akan tetapi yang wajib bagi mereka yang terkena musibah adalah tingkatan sabar. Adapun ridho mustahab. Hanya sekedar dianjurkan dan dicintai. Namun kalau orang yang berusaha untuk mencapai keridhaan Allah Ta'ala, ya, ridho dengan musibah, maka dia naik ke derajat tingkatan yang tertinggi. Namun kapan seseorang dikatakan telah mencapai tingkatan ridho? Nah ini bu, seseorang dikatakan telah mencapai tingkatan ridho, berarti tingkatan ridho lebih tinggi dibanding sabar. Dia bukan hanya sabar, tapi dia ridho. Kapan? Jika, nah ini bu, kita detek di sini. Yaitu kapan seseorang sampai derajat ridho
derajat yang terbaik manakala seseorang ketika menerima atau ditimpa musibah justru dia merasa gembira. Merasa apa? Uangnya hilang, senang. Ada enggak? Kalau enggak mungkin Ustadz. Gitu. Makanya susah ibu ya. Uangnya hilang, gembira. Tapi sebentar. Ya secara dohir siapapun. Seseorang yang menerima musibah pasti akan bersedih. Bersedih. Murung. Ya. Oleh karena itu memang tingkatan ini sulit. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, petunjuk. Ya. Makanya mencapai derajat ridho itu tidak mudah bagi siapapun. Ya, tidak mudah menjalani sampai derajat ridho. Karena apa? Karena ridho, derajat ridho itu ketika seseorang menerima musibah itu justru perasaannya senang dan gembira. Kan terkadang ada orang yang berusaha untuk senang. Ya, ibu mungkin pernah mengatakan, aku berusaha, aku pernah Ustadz. Aku pernah ketika mendapatkan musibah itu berusaha untuk senang. Berusaha untuk gembira. Ya. Akan tetapi kadangkala ucapannya menunjukkan bahwa dia masih berat hati menghadapi musibah tersebut. Ya. Dia berusaha, hatinya berusaha. Anggota badannya juga berusaha untuk ridho terhadap, senang terhadap apa yang Allah berikan. Tapi lisannya masih menunjukkan gitu. Kadang-kala begini, kamu mah senang gitu kan, kalimat-kalimat kamu mah senang, apa namanya, misalkan suaminya masih kerja tetap maksudnya. Kalau saya suaminya masih kerjanya serabutan. Nah, barangkali kalimat ini masih menunjukkan belum ridho. Berusaha ridho, tapi ada kalimat gitu. Ya. Kamu mah seneng apa? Uangnya banyak. Kalau saya mah, nah masih mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhoan. Nah, maka keadaan seperti ini belum dikatakan ridho terhadap musibah yang menimpanya. Belum dikatakan ridho terhadap musibah. Seseorang yang ridho terhadap musibah yang menimpanya ibu-ibu adalah ketika dia yakin, nih garis bawahi. Ketika dia yakin bahwa di balik musibah tersebut ada kebaikan sehingga di akhirnya merasa senang dengan musibah tersebut. Nah ini, dia senang itu bukan karena misalnya, masa ada orang yang meninggal saudaranya dia senang, kan aneh. Bukan senang atas kematiannya, bukan. Tapi ini musibah kematian orang yang kita cintai, kita merasa gembira karena ada hikmah di balik. Kita kehilangan uang 10.000, 20.000, 30.000. Bahkan mungkin ada orang yang kehilangan lebih dari 1 juta. Ada enggak ibu? Itu nyeseknya sebulan ya. 1 juta jatuh. Ya, duit 1 juta. Jatuh di mana lah, di jalan atau di mana. Itu kan nyesek banget. Tapi dia ternyata kok ada perasaan gembira, yakin. Nah, karena yakin ya. Yakin setelah ini Allah akan menggantinya. Nah gitu ya. Setelah ini aku akan menggantinya. Mungkin itu cara Allah. Karena karena kita jarang sedekah. Langsung Allah ambil 1 juta. Gitu ya. Jadi kita husnudzon kepada Allah. Oh iya,
aku itu memang jarang sedekah. Memang mungkin caranya Allah ngambil untuk saya sedekah 1 juta sekalian. Dan Allah menjanjikan orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan ganti. Digantinya bukan harus dengan uang lagi. Jadi jangan ada orang iming-iming 10 hari kemudian kamu hartanya 10 kali lipat lagi. Ini hati-hati, nanti ibu. Allah menjanjikan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti. Tapi Allah ganti dengan caranya, dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Dan sesuatu yang lebih baik yang diperlukan kita, yang lebih tahu bukan kita. Tapi siapa? Allah. Sedekah, ya mungkin gambaran kita sedekah 1 juta, pengenlah 10 juta jadinya. Sedekah 100.000 jadi 10 dari 1 juta karena 10 kali lipat. Tapi bukan itu. Kita mungkin lebih butuh keamanan. Kita mungkin lebih butuh kesehatan. Kita mungkin lebih butuh dimudahkan urusan kita. Jadi caranya Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang kita sedekahkan itu menurut Allah lebih baik. Ya. Nah, orang yang ridho, orang ketika mendapatkan musibah dia senang karena yakin setelah ini Allah akan bukakan kemudahan. Nah, sudah pada tingkatan ini belum Ibu? Kadang Ustadz, kadang ya. Itu. Makanya sudah berusaha, ada teman yang ngobrol akhirnya ke situ melok lagi ya. Susah karena susah, orang yang ini tuh susah. Ya. Tentunya ibu-ibu rahimakumullah, jangan salah paham. Oh berarti kalau seperti itu kita pengennya dikasih musibah, begitu ya? Mau ibu dikasih musibah? Ya nggak mau. Tapi katanya harus ridho Ustadz. Begini, ini makanya saya pelan-pelan ibu ya. Tingkatan ridho memang susah. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan musibah tapi hatinya justru ini. Ya, senang karena ada keyakinan setelah itu akan Allah berikan hikmah. Tapi tentu orang yang ridho terhadap musibah bukan orang yang justru minta ditimpa musibah. Ya Allah, mudah-mudahan rumahku ambruk gitu ya. Lah, bukan itu. Ya. Hanya saja ketika seseorang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senang gitu. Jadi perlu digarisbawahi, orang yang ridho terhadap musibah, diberi musibah tapi senang, bukan berarti orang yang selalu meminta musibah. Tapi maksudnya adalah orang yang ketika menerima musibah, dia akan tenang dan senang. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al aduwi was'alullahal afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Wahai manusia, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Jadi jangan ada keinginan untuk ketemu musuh. Jangan ada keinginan untuk mendapatkan musibah. Jangan. Was'alullahal afiyah. Apa kata Nabi? Namun mintalah kepada Allah keselamatan. Mintalah kepada Allah keselamatan. Jangan ketemu musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Akan tetapi kalau kalian kok ditakdirkan oleh Allah ketemu musuh juga, tadi jangan minta. Justru minta keselamatan. Fa idza laqitumuhum, akan tetapi kata Nabi, jika Allah takdirkan ternyata ketemu juga sama musuh, apa yang dilakukan?
fasbiru. Bersabar. Kita nggak minta musibah. Justru minta, ya Allah selamatkan aku dan keluargaku. Jagalah aku dan keluargaku dari segala mara bahaya. Mintanya kan demikian. Apa ada yang minta? Ya Allah berikan musibah kepadaku dan keluargaku. Secepatnya ya Allah. Apa pernah minta seperti ini? Aneh. Aneh ya. Pastilah minta, ya Allah jagalah istri, suami, anak, dimanapun mereka berada. Kita doakan diberikan keselamatan. Akan tetapi, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ, apabila kalian kau ternyata didaktirkan oleh Allah ketemu juga sama musuh, yang dilakukan yang pertama adalah fasbiru, harus bersabar. Sama, kita tidak tidak meminta musibah. Akan tetapi kalau Allah takdirkan kita diberikan musibah, sesuatu yang tidak enak bagi kita, kita harus melakukan satu yang diantara hal yang diperintahkan oleh Allah, bersabar. Wa alamu annal jannata tahta fi dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang. Artinya ibu-ibu rahimakumullah, seseorang tidak boleh berangan-angan untuk mendapatkan musibah. Jadi walaupun ridho terhadap musibah itu termasuk tingkatan tertinggi yang kita boleh mencapainya, tapi bukan berarti kita berangan-angan bahkan mungkin minta kepada Allah agar mendapat musibah. Akan tetapi apa? Jika ternyata dia bertemu juga dengan musibah, ditimpa juga musibah oleh Allah, itu sebagai bagian dari takdirnya, maka yang dilakukan baginya adalah harus bersabar. Baik, sampai sini paham Ibu ya? Tingkatan seorang mendapatkan musibah yang pertama, sabar. Apa arti sabar? 3. Lisannya tidak mengatakan sesuatu yang menunjukkan ketidaksabaran atau protes terhadap takdir Allah. Allah kasih 5, sabar. Memang Allah kasih 5, tidak boleh mengatakan sesuatu yang bernuansa atau berprotes terhadap takdir Allah. Sudah bekerja seharian cuma dikasih 1, 2, 3. Bersabar. Semua itu sudah Allah kasih ketentuannya. Kemudian juga anggota badannya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Kemudian yang ketiga, hatinya selalu husnudzon. Inilah yang terbaik. Kita harus prasangka baik kepada Allah. Kalau saya punya harta sekian, barangkali saya tidak pernah hadir di majelis ilmu. Kok bisa Ustadz? Iya. Kalau ibu punya harta banyak kan khawatir ya. Khawatir apa? Ada yang nyolong ya. Di rumah aja. Orang-orang mau pada jalan-jalan ke sana, enggak mau, takut hilang tuh. Tuh motor 5 berderet, mobil 3 di luar, apalagi emas, kalung, gelang di bawah kasur. Bagaimana hati bisa tenang? Rumahnya dekat sama Al-Furqon, tapi berat banget untuk melangkahkan kedua kaki ke sini. Kenapa? Iya. Tapi kalau motor 1, mobil 1, rumah 1, tenang, ditinggal nggak apa-apa. Kenapa Allah berikan kita itu apa Ibu? Mobil atau apa yang kita punya hanya sekian. Kok teman-teman bisa banyak? Punya husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Karena yang lebih mengetahui kebaikan kita itu bukan diri kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ridho sendiri terbagi menjadi 2 tingkatan. Nah, Ibu kalau nyatet banyak nih jadinya. Ridho sendiri, ridho terhadap musibah, senang terhadap musibah, insyaallah ya. Senang ditimpa musibah karena yakin, ada keyakinan setelah ini Allah akan berikan hikmah.
maka itu juga ada 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama, ridho terhadap keputusan Allah. Ridho terhadap keputusan Allah. Apa yang kita terima itu memang udah keputusan Allah. Kita misalkan ya, saya kehidupannya itu ngontrak terus. Tingkatan ridho yang pertama yaitu apa? Ridho terhadap keputusan Allah. Allah putuskan kita itu hidupnya ngontrak, gak punya rumah sampai meninggal. Ridho terhadap apa yang telah menjadi keputusan Allah. Makna ini sama dengan makna sabar. Makna ini masuk pada makna seperti sabar. Jadi kalau orang yang ridho, dia senang sebenarnya. Dia maksudnya berusaha untuk gembira karena Allah pasti akan berikan kemudahan atau hikmah. Dia berusaha lisannya dijaga, anggota badannya dijaga, hatinya dijaga agar tidak menunjukkan ketidaksabaran. Ini berarti masih tingkatan ridho yang pertama, ridho terhadap keputusan Allah. Kemudian yang kedua, ridho dengan musibah yang menimpanya. Jadi kalau yang pertama ridho kepada Allah yang memutuskannya. Kalau yang kedua ridho dengan musibah yang menimpanya. Ya, ridho dengan musibah yang menimpanya. Nah, ridho terhadap musibah yang menimpanya ini ridho terhadap musibahnya itu sendiri. Ya, kehilangan uang, ridho terhadap kehilangan uang. Nah, ridho terhadap musibah merupakan tingkatan lebih tinggi dibanding dengan ridho terhadap keputusan Allah. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau idza ra'a ma yuhibbuhu, apabila beliau melihat, merasakan, mengalami sesuatu yang ma yuhibbuhu, yang beliau cintai, yang beliau sukai, yang beliau senangi. Qala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ibu? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Beliau SAW mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Ini kalau beliau SAW mendapatkan, melihat, merasakan sesuatu yang beliau sukai. Beliau apa? Memuji Allah, senang. Ya, kesenangannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'a ma yakrahu. Demikian juga kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi SAW ketika beliau melihat, menyaksikan, mengalami sesuatu yang beliau tidak sukai. Beliau tidak sukai. Ya, yang membuat beliau sedih, beliau benci. Apa yang beliau lakukan Ibu rahmatullah? Lisannya kemudian mencaci maki, menghujat Allah, mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah itu zalim. Bukan. Kemudian anggota badan beliau kemudian melakukan hal-hal yang tidak ridho dengan apa yang telah diterimanya? Tidak. Begitu juga apakah hatinya selalu kemudian suudzon kepada Allah? Tidak. Qala, apabila Nabi SAW merasakan, menemui, menjumpai sesuatu yang beliau tidak sukai, qala alhamdulillahi ala kulli halin.
Namun yang diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Selalu Allah dipujinya. Walaupun beliau merasakan sesuatu yang tidak suka baginya. Tapi beliau tidak lisannya mengucapkan hal yang buruk, tidak. Justru yang diucapkan beliau segala puji bagi Allah dengan semua keadaan. Artinya apa? Semua keadaan yang menimpa kita semua, yang mungkin kita anggap buruk, yang mungkin kita anggap kita tidak suka, tapi hakikatnya itu sudah menjadi keputusan Allah dan merupakan kebaikan buat kita. Maka Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibrah rahmakumullah. Maka ini ibrah bagi kita ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, tahan lisan kita, tahan badan kita, anggota badan kita, tahan hati kita untuk melakukan hal ya yang justru dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita lakukan, yang pertama ya tentu sebagaimana Nabi SAW mengucapkan. Maka orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, dia suka, dia bergembira, dia justru memuji Allah. Ini tingkatan tinggi, Ibu. Orang mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, dia tetap memuji Allah. Itu kan luar biasa. Ya. Ibu telepon saudara-saudara gitu kan, gimana kabar? Ada yang mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada apa nih? Kok gembira banget? Iya, alhamdulillah, sehat semua, istri, anak, suami. Alhamdulillah semua enak. Ya, kemudian telepon lagi ke saudara yang lain. Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ada apa gitu ya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ada apa? Oh, enggak ada apa-apa. Enggak usah diceritain, enggak usah tahu lah gitu. Jadi dia mengucapkan sesuatu yang memang ada pada dirinya. Alhamdulillah ala kulli halin. Memang semua keadaan itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ya. Begitu juga ibu rahmakumullah, ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan kalimat istirja. Apa kalimat istirja, Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya kalimatnya apa? Istirja. Kalimat istirja asal kata di roja'a. Apa arti roja'a? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Roja'a itu artinya rujuk. Rujuk kan kembali ya. Mengucapkan kalimat istirja. Setelah itu ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan memberikan kekuatan yang besar baginya sehingga ia bisa ridho dengan musibah yang menimpa. Nah, jadi tahapan mendapatkan atau tahapan sampai derajat ridho ternyata bukan hanya aku harus ridho, enggak, tapi bisa melalui ucapan-ucapan yang baik ketika kita mendapatkan musibah, Ibu. Yang pertama apa? Ketika kita mendapatkan musibah, mendengar musibah, maka kita mengucapkan istirja. Jadi istirja, kalimat istirja bukan berarti ada orang meninggal. Siapa yang meninggal? Siapa? Enggak ada. Memang tuntunannya demikian ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya apa? Memang semua yang kita lakukan, semua yang kita alami itu semua atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Udah kembali kepada Allah lagi. Jadi bukan karena kematian saja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah hilang HP. Kira meninggal Ustadz. Enggak.
Innalillahi wa inna ilaihi itu boleh. Ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ini secara umum lah. Bahkan kalau ada mendengar ya saudara kita yang nonis itu apa? Non Islam, boleh tidak kita mengucapkan istirja? Nggak boleh Ustadz, itu mah buat orang muslim saja. Kata siapa? Boleh. Ada orang yang meninggal teman kita mungkin nonis masih dia dalam keadaan kafir, faliyadzubillah. Boleh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu hanya ucapan apa? Semua itu memang Allah yang nentuin. Tidak ada lafaz doa di sana kan? Nah kemudian baru mengucapkan doa yang sering diucapkan kalau ada kehilangan, ada musibah. Apa ibu? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, semoga Allah memberikan ajar, ganjaran atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li, dan semoga Allah menggantinya untukku khairan, lebih baik minha, lebih baik darinya. Setelah istirja baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah. Maka ini bisa mendorong, membantu agar dia ridho terhadap musibah yang menimpanya. Jadi ternyata tahapan ridho bukan bim salabim ya ibu ya. Bukan hanya pengakuan aku ridho, bukan. Akan tetapi melalui apa? Bacaan, ya, wirid dan doa. Mencapai derajat ridho terhadap musibah yang menimpa dirinya tentunya bukanlah perkara mudah. Nah tadi yang disebutkan, mendapatkan atau mencapai derajat ridho terhadap musibah itu bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ganjaran yang tidak kecil ibu. Karena memang susah, sulit, tidak mudah untuk mendapatkan tingkatan keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Maka Allah juga akan memberikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bisa ridho terhadap musibah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi, fayattum walada abdi, fayaquluna na'am, fayaqul qabattum thamaratal fuadih, fayaquluna na'am, fayaqul madza qala abdi, fayaqulun hamidaka wastarja." Fayaqulullah azza wa jal ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, jika ada seorang hamba yang meninggal, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Jika ada anak seorang hamba yang meninggal, jika ada orang tua yang kehilangan anaknya atau anak meninggal, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Maka mereka menjawab, na'am. Para malaikat menjawab, iya. Allah berfirman, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka mengatakan, na'am, iya, iya Allah. Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku, apa yang dikatakan oleh orang tuanya ketika anaknya dicabut nyawanya? Qala, maka para malaikat menjawab, orang tuanya mengucapkan apa? Madza qala abdi, apa kata Allah? Apa yang diucapkan oleh orang tuanya? Fayaqulun, mereka mengucapkan hamidaka wastarja. Dia mengucapkan hamidah, maksudnya dia memujimu ya Allah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqul,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kepada malaikatnya, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Nah ini, orang tua kehilangan anaknya, sedih nggak? Sedih. Ya. Kemudian malaikat ditanya oleh Allah, ini hadits qudsi berarti ya. Engkau telah mengambil nyawa anak hambaku. Iya ya Allah. Engkau telah mengambil nyawa buah hati hambaku. Iya ya Allah. Terus bertanya, apa yang diucapkan oleh hambaku? Maksudnya orang tuanya itu ketika anaknya meninggal. Hamidaka wastarji. Dia memujimu ya Allah. Dan juga mengucapkan istirja. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Fayaqulullah, maka Allah berkata kepada malaikat, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Allahu akbar. Maka kata Allah pada malaikatnya, bangunkanlah untuk hambaku, orang tua tadi yang meninggal anaknya, rumah di surga. Balasannya tinggi, balasannya besar. Karena apa? Perbuatannya juga besar. Orang bisa ridho, bisa menerima musibah. Itu berarti semakin tinggi derajat orang yang ya ridho terhadap musibah, semakin tinggi besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasamuhu baital hamdi, dan beri nama, ya, berilah nama rumahnya di surga itu dengan rumah Baitul Hamdi. Namanya Al-Hamdi. Bukan Ustadz Hamdi ya. Al-Hamdi berarti Ustadz Hamdi itu memang nama rumah di surga. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng di rumah di sana Ibu ya. Masya Allah. Nah inilah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ridho terhadap musibah yang menimpanya. Dia tidak hanya sekedar bersabar terhadap musibah tersebut, akan tetapi lebih dari itu, dia juga memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menunjukkan bahwa dia ridho dengan musibah yang menimpanya. Ini tahapannya sungguh luar biasa. Ya. Tapi sesulit apapun, kita tentu berusaha kemudian juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ketika nanti atau ya ketika diberikan musibah sekecil apapun, kita menjadi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ridho terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu ujian pun kecuali ketika kita bersabar akan diberikan ganjaran yang besar pula. Ini matan atau dalil yang disebutkan yang kedua oleh muallif rahimallahu taala. Kemudian selanjutnya beliau muallif penulis buku ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani finnasi huma bihim kufrun." Itsnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang ada pada manusia yang menjadikan mereka itu kafir, kufur. Ada dua hal yang jika ada pada diri seseorang maka ini bisa menyebabkan apa? Kekufuran, kekafiran. Kekufuran di sini tentu bukan kekufuran sampai derajat keluar dari agama, bukan ya, tapi termasuk dosa besar maksudnya. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Dua hal yang jika ada pada manusia akan menjadikan mereka kufur. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah at-ta'nu fin nasabi. At-ta'nu fin nasabi, yaitu mencela nasab atau mencela keturunan.
Kita akan jelaskan nanti ya. Wan niyahatu 'alal mayyit. Dan yang kedua adalah perbuatan yang bisa menjadikan kekufuran meratapi mayit, meratapi mayit. Hadis ini Ibu rahmakumullah menyebutkan tentang dua perkara yang termasuk dosa besar. Nah ini Ibu bisa di garis bawah ya. Perkara ini termasuk dosa besar yang disebutkan dalam syariat ini dengan perkara kekufuran. Karena dua hal ini jika ada pada seseorang bisa menyebabkan kekufuran. Akan tetapi kufur di sini sekali lagi Ibu bukan sampai derajat kufur akbar atau sampai menjadikan pelakunya keluar dari agama ini, bukan ya. Kufur di sini adalah dosa besar. Dan ini bisa dibuktikan biasanya kalimat kufro ya atau kufrun jika ditulis dengan tanwin itu menunjukkan kufur asghar. Jadi kalau tulisan kufur itu ditulis dengan apa? Tanwin, ro-nya itu biasanya menunjukkan itu kufur kecil. Tapi kalau kufurnya itu ditambah dengan alif lam al-kufur, misalkan al-kufru, maka bisa menunjukkan makna dari kufur ini adalah kufur yang besar. Nah, tentu Ibu yang belajar bahasa Arab ya, ada kalimat atau kata yang ada alnya dengan kata atau kalimat yang tidak ada alnya, alif lamnya. Itu kedudukannya berbeda. Ya. Contoh Ibu ditanya, aina tusallin anifan, misalkan. Kamu tadi sholat di mana? Ya, kamu tadi sholat di mana? Ibu jawab, usolli fi masjidin. Saya tadi sholat di masjid. Coba lihat kalimat masjid, fi masjidin. Berarti tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada alif lamnya. Tapi ada tanwinnya. Ini menunjukkan masjidnya itu belum makrifah. Nah, gitu ya Bu ya. Belum ditentukan. Sekalipun mungkin Ibu pas ditanya itu di belakang masjid. Pastinya orang yang tahu ketika jawabannya usolli fi masjidin, dia akan pasti bertanya, ayul masjid, masjid mana? Masjid mana? Masjid Al-Furqan. Ditunjuk ini ya. Tapi kalau jawabannya Ibu tadi usolli fil masjid, saya tadi sholat di masjid. Udah ngomongnya pakai alif lam, udah gitu ngomongnya di belakang masjid. Biasanya orang yang tahu dia tidak akan bertanya lagi masjid mana. Ya pasti Masjid Al-Furqan lah. Masa kemana lagi, kan begitu. Begitu Ibu ya. Itu diantara kaidah dalam bahasa Arab. Pasti Ibu akan ini. Begitu juga kalimat kufrun yang ada tanwinnya itu masih bersifat kufur asghar. Kufur yang kecil. Baik. Dari hadis yang mulai ini Ibu rahmakumullah, kita bisa ambil ibrah, pelajaran atau ilmu. Ada dua hal yang menyebabkan kekufuran. Maksudnya kekufuran bisa menyebabkan dosa besar jika dia melakukannya. Dalam hadis ini. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasabi. Apa arti at-ta'nu? Mencela. Nasab. Nasab itu artinya apa? Garis keturunan. Mencela garis keturunan. Mencela nasab seseorang. Ya. Yang termasuk perbuatan at-ta'nu fin nasabi, yang termasuk perbuatan termasuk atau kategori mencela nasab ada dua. Kita dikatakan telah mencela nasab jika melakukan salah satu dari hal ini. Yang pertama,
ketika kita meragukan nasab seseorang. Ya, meragukan nasab seseorang. Contohnya, kita meragukan nasab si fulan berasal dari suku atau kabilah tertentu. Ya, udah jelas hidungnya mancung, gitu ya. Hidungnya mancung, terus rambutnya ikal dikit, terus juga bentuk dari wajahnya juga. Ini orang Arab memang ini. Bukan, dia mau orang kampung. Dia orang kampung nih. Udah jelas. Kemudian ditambah lagi ngomongnya Arab. Ngomongnya Arab. Masa sih dia bukan orang Arab? Nah, bahasa Arab mah gampang dipelajarinya. Ibu, bapak, ibu-ibu. Toh kita juga belajar bahasa Arab. Kalau ngomong Arab juga pasti ketahuan kampungnya kan. Ketahuan apa? Logatnya. Nih ya, saya punya teman namanya Fulan lah. Assalamualaikum gitu. Kaifa haluk? Nah, itu dari mana Ibu? Dari Sunda ya. Kaifa haluk? Khair. Alhamdulillah. Aina taskun? Itu kan. Tapi kalau orang Jawa gimana? Kaifa haluk? Gitu kan. Khair. Iya. Ya. Tapi kalau orang Arab ngomong tuh kan begitu ya. Sampai kita kadang tidak tahu. Ngomongnya cepet. Iya. Jadi ada orang meragukan seseorang berasal dari suku atau kabilah tertentu. Dan kita mengatakan si fulan itu hanya ngaku-ngaku dari berasal dari suku itu, dari kabilah itu. Jadi meragukan nasab seseorang itu ternyata termasuk at-ta'nu fin nasab. Yaitu mencela nasab. Kamu mah gak pantas dari orang Jawa gitu ya. Emang orang Jawa. Kamu gak pantas sama orang kayak orang ini. Jadi tidak boleh. Hatta ada orang yang ibu-ibu rahmatullah ya, mengaku bahwa dirinya itu keturunan Nabi. Kita pun tidak boleh mencela nasabnya dulu. Tidak boleh ya. Udah biarin, yaudah dia keturunan Nabi. Adapun akhlaknya, kok tapi Ustadz akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi misalkan. Nah itu kembali bahwa akhlaknya tidak boleh disangkut pautkan kepada nasabnya. Itu dirinya itu. Karena jujur ibu-ibu rahmatullah, saya misalkan ya, mungkin ibu-ibu yang pernah atau sering ya ke Tanah Haram ya. Kan di sana kita bertemu dengan jutaan kaum muslimin. Dari mana? Dari seluruh penjuru dunia. Ya kan? Iya, seluruh penjuru dunia. Dilihat dari keseriusan ketika ibadah sholat. Itu kan beda-beda ibu. Keseriusan untuk melakukan ibadah sholat. Dilihat dari mana Ustadz serius tidaknya? Yang pertama dari zahirnya. Betul nggak ibu? Dari zahirnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika menuju ke masjid. Maksudnya yang terbaik bagaimana? Bukan harus baru, bukan harus mahal. Sopan. Apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tentu kita Masya Allah ya, saya lihat jamaah-jamaah itu pada pakai koko, pada pakai sarung, peci, kopiah, pakai imamah. Itu tanda kesiapan, serius dia untuk sholat. Tapi ada juga yang mau sholat pakai celana tidur. Bener gak? Ada celana training begitu, celana tidur. Terus pakai kaosnya jangkit segini. Terus juga kaosnya itu ya, ini pusernya kelihatan. Ditarik belakang ini naik, tarik depan ini naik gitu ya. Jadi kecil. Saya lihat begitu, kok nggak serius gitu. Orang mau sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tapi asal aja pakai kaos.
Nah, jadi itu berarti beda-beda sebenarnya Ibu. Keadaan kita seperti itu juga. Ibu mau ngaji, tentu udah siap-siap pakai ini, pakai itu, pakai ini. Siap untuk ngaji, bawa tulisan, bawa catatan, bawa pulpen. Ya, pakai pakaian yang ya sopan lah maksudnya. Terus pakai kaos gitu kan. Nah ini. Tapi tidak boleh mencela nasab mereka. Nasab mereka ini. Kalau kita lihat mereka dari Turki, dari Pakistan, dari India, dari beda-beda. Oleh karena itu mencela atau meragukan nasab seseorang itu tidak diperbolehkan Ibu ya. Tidak boleh meragukan nasab seseorang kecuali ada keperluan tertentu. Nah baru nih, kecuali ada keperluan tertentu sehingga kita meragukan atau mengharuskan agar orang tersebut mendatangkan bukti dari pengakuannya terhadap nasabnya. Nah ini baru, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tapi memang misalkan kok harus perlu bukti, baru ayo coba buktinya apa. Ya, ngakunya dari keturunan Nabi, tapi ternyata bukan karena dilihat dari DNA misalkan. Itu yang pertama Ibu rahmatullah ya, yang termasuk ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasab. Yang pertama meragukan nasab seseorang. Yang kedua, yang termasuk mencela nasab setelah meragukan nasab orang lain itu juga termasuk mencela nasab. Yang kedua, mencela nasab seseorang itu sendiri. Mencela nasab langsung bentuknya waki, nyata, yaitu apa? Mencela nasab seseorang. Kalau tadi cuma meragukan, kalau ini betul-betul mencela. Ya. Betul-betul mencela. Dan ini hukumnya haram. Kamu mau orang Sunda begini-begini, nggak boleh sebenarnya. Kamu mau orang Jawa begini, kamu orang Batak dan nggak boleh. Mencela nasab seseorang itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini termasuk dosa besar. Dan yang kedua yang bisa menyebabkan kekufuran, dosa kecil, dosa besar tapi kufur asghar. Selain at-ta'nu fin nasab, yang kedua apa tadi? An-niyahatu 'alal mayyit, yaitu niyahah. Niyahah. Apa arti niyahah Ibu? Niyahah menurut bahasa ya meratapi. Meratapi mayit, niyahah. Dan arti niyahah secara istilah mengangkat suara, nah ini teriak-teriak untuk meratapi mayit. Jadi mengangkat suara dengan tujuan untuk meratapi mayit, diantara dengan teriak-teriak menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Jadi teriak-teriak menyebutkan kebaikan si mayit. Tadi kalau menyebutkan kebaikan si mayit tidak teriak-teriak bukan termasuk niyahah ya. Yang termasuk niyahah adalah teriak-teriak. Oleh karena itu yang seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang karena termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, "An-niyahatu idza lam tathbut an-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Orang yang meratapi mayat, jika ia belum bertobat sebelum ia meninggal, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai baju yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel ya yang membuatnya gatal. Oleh karena itu dari hadis yang mula ini, niyahah itu termasuk dosa besar. Meratapi mayit itu termasuk dosa besar Ibu. Dan meratapi mayit termasuk bagian dari ketidaksabaran. Karena orang yang mengangkat suaranya terhadap sang mayit seakan-akan ia melakukan protes terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan dosa besar terhadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu penulis juga sering menyampaikan bahwa dosa itu
tidak hanya berkaitan dengan menzolimi orang lain ibu-ibu. Akan tetapi terkadang juga bisa datang karena berkaitan dengan akidah. Seperti ini, yaitu melakukan hal yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kedua, termasuk kekufuran, dosa besar adalah an-niyahah, yaitu meratapi, yaitu berteriak-teriak menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang. Yang ini menunjukkan dia protes terhadap takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa yang dianggap sebagai niyahah, namun bukan termasuk niyahah. Nah ini Bu ya, ada beberapa hal yang bisa dikatakan biasanya oh itu termasuk niyahah, ternyata bukan. Yang pertama tangisan Ibu, tangisan. Seseorang yang kehilangan orang yang dicintainya atau terjadi musibah kepadanya atau menimpa kepada orang yang ia cintai, itu kadangkala nangis. Betul Ibu ya? Nangis. Ini bukan berarti dia itu melakukan niyahah. Ya. Gak boleh nangis, gak boleh niyahah gitu ya. Menangis karena sedih atas meninggalnya orang yang ia cintai atau orang yang dekat dengannya itu bukan termasuk niyahah. Ya. Selama nangisnya tidak teriak-teriak. Nangis wajar. Ya. Dan ini menunjukkan kesedihan. Dan ini pernah terjadi atau dialami oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW ditinggal oleh putranya Ibrahim. Bahkan dia meninggal, Ibrahim kecil ini meninggal di pangkuan Nabi dalam masa menyusui. Pada usia berapa Ibu? Ibrahim putra Nabi SAW itu meninggal usia berapa? Putra Nabi SAW laki-laki ada berapa? Putra Nabi SAW yang laki-laki, ya putra ya laki ya. Ada berapa? 3. 1 Qasim. Kemudian 2 Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Kalau Qasim dan Abdullah lahir dari ibunda Khadijah. Kalau Ibrahim lahir di ibunda Maria Al-Qibtiyah, Al-Misriyah. Masih dalam menyusui, masa menyusui. Berarti masih waktunya kalau tidak salah disebutkan dalam sejarah 18 bulan. 18 bulan, 1 tahun setengah. Itu meninggal di pangkuan Nabi. Tuh kan? Dalam masih waktu menyusui. Maka beliau mengatakan apa? Ketika Ibrahim meninggal apa? Beliau mengatakan innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bifiraqika ya Ibrahimu lamahzunun. Kedua mata boleh mencucurkan air mata. Hati boleh bersedih. Hanya saja tidaklah mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih. Nabi SAW ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim dalam usia 1 tahun setengah, 18 bulan kurang lebih, di pangkuannya masih dalam masa persusuan, menyusu ibunya, bersedih beliau menangis.
Beliau menyucurkan air mata. Ya, beliau mengatakan kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya saja kita tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami dengan berpisahan ini wahai Ibrahim, pastilah bersedih. Demikian pula ketika Nabi SAW ketika menggendong cucunya yang sedang dalam kesakitan, ketika hendak meninggal dunia. Cucunya siapa namanya? Hasan Hussein. Maka Sa'ad bin Ubadah yang bersama beliau tatkala itu menanyakan perihal tangisan beliau. Jadi Nabi ketika melihat cucunya, menggendong cucunya itu yang sedang kesakitan, yang ketika itu hendak meninggal dunia, maka dia bersedih dan menangis. Dan Sa'ad bin Ubadah menanyakan perihal tangisan beliau. Maka Nabi SAW menjawab, ini rahmat yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya, dan sesungguhnya Allah akan merahmati di antara hamba-hambanya yang saling berkasih sayang. Oleh karena itu, tangisan yang tidak disertai dengan teriakan, tidak disertai dengan teriak-teriak dan hal-hal yang lainnya yang menunjukkan protes, itu tidak dikatakan niyaha. Jadi ada yang meninggal, kok kamu gak nangis? Aku gak niyaha gitu. Itu nangis niyaha. Tidak, menangis itu wajar. Masa kehilangan orang yang dicintainya tak menangis? Ibu ya, berarti hatinya gimana? Hatinya keras. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan yang kita kesampaikan, lanjut. Karena ini waktunya sudah selesai Bu ya. Hal-hal yang termasuk niyaha, bukan termasuk niyaha, tapi kadang dianggap niyaha. Yang pertama adalah tangisan, nanti akan kita lanjutkan di bulan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini menjadi ilmu bagi kita semua Ibu ya. Mohon maaf ketika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup pertemuan di pagi yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.